saya, masalah yang ada di Indonesia itu sangat kompleks. Tetapi salah satu hal yang paling fundamental adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan khususnya adalah equal quality yang ada, equal quality pendidikan di Indonesia. Karena di kota sama di daerah itu tingkat quality-nya berbeda. Salah satu contohnya adalah the way of thinking atau tingkat critical thinking masyarakat yang ada di desa. Khususnya karena saya berasal dari daerah, dalam pelajari sesuatu itu kita lebih taken for granted, mendapatkan pengetahuan tidak tanpa menanyakan ini dari mana asalnya dan tidak mengkritisi sesuatu. Dari situ itu merupakan menurut saya itu adalah masalah yang krusial karena di daerah sendiri itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa dan apabila ini tidak dimanfaatkan itu akan sangat mubazir dan human capital atau investasi dalam bidang pendidikan itu adalah hal yang sangat krusial. Mengapa? Karena pendidikan memberikan basic dalam menjawab setiap tantangan, tidak hanya untuk sekarang tapi untuk masa depan. Karena di masa depan kita harus berkompetisi tidak hanya dalam tingkat nasional tapi juga dalam tingkat internasional. Saya berasal dari accounting dan finance untuk program studi saya, tapi saya sangat tertarik dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya ingin mengabdikan diri saya dalam dunia pendidikan. Khususnya, saya ingin menjadi seorang dosen, karena menjadi seorang dosen, saya harus melakukan 3 tugas utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Disitulah saya tidak hanya berkecimpung dalam dunia accounting dan finance, tapi juga bagaimana untuk membentuk karakter building dari seorang siswa agar siswa itu mempunyai critical thinking dan mempunyai pandangan dalam jangka panjang, tidak hanya dalam jangka pendek, karena di dalam daerah itu potensinya sangat luar biasa dan apabila dieksplorasi ini akan sangat bermanfaat tidak hanya untuk sekarang tapi juga untuk kedepannya. Dan karena saya juga ingin mengencourage siswa saya agar mempunyai impian yang tinggi, karena seperti saya sebagai contoh, saya mempunyai dalam bidang ekonomi saya mempunyai keterbatasan, tapi saya mempunyai semangat untuk terus maju dan alhamdulillah saya bisa belajar di sini dan semoga ilmu yang saya dapatkan di sini itu bisa bermanfaat untuk student saya. Tentunya yang paling pertama adalah natural resource atau sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat luar biasa karena Indonesia mempunyai diversifikasi yang sangat tinggi, keanekaragaman suku, budaya, dan alam, khususnya alam ini mempunyai keunikan tersendiri di masing-masing daerah dan itu didukung dengan human resource atau sumber daya manusia yang sangat berlimpah, tidak hanya untuk sekarang dan untuk kedepannya. Indonesia masih diprediksi bahwa sumber daya manusia di Indonesia itu akan terus mengalami pertumbuhan dan ini merupakan sebuah aset yang sangat luar biasa sehingga dari aset tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena untuk mencapai salah satunya untuk mencapai successful dalam bidang ekonomi di ke depan itu harus investasi dalam sekarang, yaitu investasi dalam apa? Dalam membentuk dalam human capital untuk mempersiapkan di masa mendatang. Harapan saya 10 tahun mendatang Indonesia menjadi negara yang mempunyai peradaban yang tinggi karena salah satu contohnya Indonesia sudah mempunyai sebuah karakter building yang menengah sekarang dan saya berharap di ke depan sudah mempunyai karakter building yang dalam level yang tinggi. Level yang tinggi di sini adalah masing-masing individu sudah mempunyai kesadaran bahwa setiap sesuatu itu bisa dicapai apabila mempunyai
mempunyai kerja keras dan persisten dalam melakukan sesuatu, tetap berusaha untuk melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin, karena ke depan Indonesia memiliki tantangan yang sangat luar biasa, yaitu tantangan dalam globalisasi. Oleh karena itu, saya berharap 10 tahun mendatang Indonesia dapat berkompetisi, khususnya sumber daya manusia Indonesia dapat berkompetisi dengan sumber daya asing, dan masyarakat di daerah itu sudah bisa berkompetisi juga di masyarakat dengan di tingkat nasional, di tingkat di kota, karena mungkin level tingkat performance dari masyarakat di tingkat daerah itu sekarang masih ada gap dengan di kota. Harapan saya mereka sudah setidaknya mempunyai pola pikir yang bagus, pola pikir yang tinggi untuk melakukan sesuatu dan selalu berusaha dengan sebaik mungkin untuk mencapai cita-cita yang mereka miliki, khususnya dalam membangun daerah, sehingga tidak terjadi gap